Halo semua, bersama dengan Miss L. Hari ini kita akan belajar tentang bahan makanan yang mengandung gizi. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya beras, lalu kentang, lalu tepung terigu, ini tepung terigu, dan ubi. Nah, manfaat dari karbohidrat sendiri adalah penghasil energi bagi tubuh kita. Selanjutnya, yang kedua adalah lemak. Nah, makanan yang mengandung lemak itu ada susu, ada mentega, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada keju. Nah, manfaat dari lemak sendiri adalah pemberi sumber tenaga dan cadangan lemak melindungi tubuh bagian dalam. Nah, tubuh bagian dalam itu misalnya ginjal, hati, ya kan? Jadi, fungsi dari lemak sendiri adalah melindungi organ bagian dalam. Selanjutnya adalah protein. Nah, makanan yang mengandung protein itu ada dua jenis, yaitu dari protein nabati dan dari protein hewani. Makanan yang mengandung jenis protein hewani ada ikan, telur, daging ayam, daging sapi, hati, ikan salmon, ya kan, iga, dan lain sebagainya. Nah, kalau makanan yang mengandung protein hewani adalah tempe, tahu, semua yang terbuat dari kacang kedelai. Jadi ada susu kedelai juga, ya. Nah, manfaat dari protein sendiri adalah membangun sel, mengganti sel yang rusak, mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan belajar tentang vitamin. Ini adalah yang keempat ya. Jadi, kalau kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Nah, vitamin ada dua. Yang pertama itu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Yuk, sama-sama kita perhatikan vitamin A, B, C, D, E, dan K. Yang pertama adalah vitamin A. Makanan yang mengandung vitamin A itu ada bayam, kangkung, daun singkong, mangga, wortel, dan pepaya. Nah, fungsi dari vitamin A sendiri adalah untuk membantu penglihatan, membantu pertumbuhan, membantu pembentukan sel tubuh. Nah, dari anak-anak semua ada yang gak suka makan sayur, mulai hari ini boleh jadi lebih suka lagi makan sayur supaya matanya tidak rabun ya. Oke ya, lanjut. Kemudian ada vitamin B nih, vitamin B. Apa sih makanan yang terkandung dalam vitamin B itu? Yang pertama adalah beras. Nah, ini beras yang kita konsumsi setiap hari, seperti nasi ya. Nanti ada beras putih, beras merah, beras hitam gitu ya. Selanjutnya ada ini apa ya? Kacang hijau. Nah, kacang hijau biasanya bisa dijadikan bubur, bisa dijadikan gorengan, banyak ya. Nah, lalu selanjutnya ini ada bekatul. Nah, bekatul ini sendiri terbuat atau bahannya itu terbuat dari ampasnya padi. Jadi kulit padi didaur ulang ya, dihancurkan lalu jadilah bekatul. Nah, bekatul ini sendiri juga bisa jadi pengganti nasi sebenarnya ya. Jadi bekatul ini hampir sama dengan gandum. Oke, lanjut. Ada telur. Ya, siapa yang suka makan telur? Lalu ada daging,
Nah, manfaat dari vitamin B sendiri adalah mencegah penyakit beri-beri, menambah nafsu makan, mencegah radang pada ujung lidah, membantu proses pembakaran di dalam tubuh. Nah, anak-anak yang sering nih kurang nafsu makan, ya kan? Kamu bisa mengkonsumsi dari salah satu dari ini, maka kamu akan jadi nafsu makan. Oke, terus katanya mencegah radang pada ujung lidah, biasanya kayak sariawan ya. Siapa yang sering sariawan, konsumsilah makanan ini. Oke, lanjut. Vitamin C. Nah, sudah tertera nih semua gambarnya ya. Yang pertama ini adalah sayur-sayuran. Nah, segala macam sayuran itu termasuk vitamin C. Lalu kacang tanah. Nah, biasanya nih kalau mamanya masak di rumah ikan teri pakai kacang tanah, aduh enak banget ya. Lanjut kacang polong. Kacang polong ini juga enak. Kacang kedelai ini yang bisa dijadikan tempe atau tahu atau susu kedelai. Nah, yang terakhir adalah buah-buahan. Buah-buahan apa saja buah mengandung vitamin C. Nah, apa sih Miss fungsi dari vitamin C sendiri? Fungsinya adalah memperkuat daya tahan tubuh, mencegah gusi berdarah. Nah, kalau misalnya kamu lemas-lemas, oh berarti kekurangan vitamin C gitu kan. Berarti kamu harus konsumsi sayur, terus konsumsi buah-buahan dan kacang-kacangan. Ya, adalah vitamin D. Nah, vitamin D sendiri itu bisa kita dapat dari matahari ya, berjemur pada pagi hari. Kita dapat vitamin D, lalu bisa kita dapat juga dari buah alpukat, lalu dari sayur bayam, lalu dari kembang kol dan dari pisang. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari vitamin D itu? Fungsinya adalah membantu pembentukan tulang dan gigi. Nah, siapa yang rajin berjemur nanti tulangnya menjadi sehat, gitu ya. Oke. Selanjutnya vitamin E. Nah, kegunaan dari vitamin E sendiri adalah melindungi sel darah merah, mencegah pendarahan, menghaluskan kulit, biar kulitnya mulus, lalu mencegah kerontokan rambut. Nah, maksudnya melindungi sel darah merah dan mencegah pendarahan, misalnya kalau kamu terluka jatuh gitu kan, atau kebeset, lalu darahnya keluar. Nah, kalau vitamin D ini kita konsumsi, nanti darahnya cepat beku. Ya, makanan yang terkandung dari vitamin E itu adalah minyak jagung. Lalu kecambah. Kecambah ini sering disebut juga toge, ya. Lalu minyak ikan, lalu kacang almond, ya. Lalu ikan salmon, seger banget ikan salmonnya ya. Lalu sawo, siapa yang suka makan sawo? Lalu hazelnut dan terakhir. Oke, selanjutnya adalah vitamin K. Nah, vitamin K ini adalah makanan yang enak-enak ya. Manfaatnya membantu proses pembekuan darah. Jadi vitamin K ini sama juga fungsinya dengan vitamin E. Nah, bisa kita dapat dari daging ayam, brokoli, kiwi, daging sapi, minyak goreng, dan sayur kale. Nah, sebenarnya ini bukan hanya daging sapi dan daging ayam saja ya, tapi semua yang mengandung daging, kayak daging babi juga boleh ya, daging kambing juga boleh, pokoknya yang mengandung daging ya, semuanya ini adalah makanan yang bergizi. So, anak-anak, pilih makanan yang kamu suka, jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah ya.